Bisa. Mungkin sudah bisa untuk segera dimulai ya karena sudah menjelang jam 9 kepada MC sama Erigo dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Intan. Baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, saya izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara LPDP ITS Goes to Campus, Sosialisasi Beasiswa S2 dan Pengenalan Kampus ITS. Perkenalkan, saya Nurhalisa yang akan memandu acara hari ini dari awal hingga akhir. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kelurahan LPDP ITS dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar yang bertujuan untuk memberikan informasi, motivasi, dan pengalaman seputar beasiswa LPDP dan perkuliahan pasca sarjana. Sebelum memulai rangkaian kegiatan, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bagi yang beragama Islam dan silakan menyesuaikan sesuai keyakinan masing-masing bagi peserta non-Muslim. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon dan mengikuti dengan hikmat. Kepada operator, dipersilahkan. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Bapak Insinyur Yadit Yonatan Eka Dharma, STMS, selaku Lurah LPDP ITS. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur Alisa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati di sini ada Dekan FMIPA Universitas Negeri Makassar beserta eh, jajarannya. Kemudian seluruh narasumber dan panitia pelaksana kegiatan. Kemudian rekan-rekan mahasiswa peserta kegiatan sosialisasi beasiswa ini, kemudian serta hadirin yang saya banggakan. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama-tama kita pasti ya mengucap puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini, yaitu LPDP ITS Goes to Campus yang pertama. Saya sebagai
perwakilan LPDP ITS, saya pagi ini merasa sangat bangga dan bahagia gitu ya atas terselenggaranya kegiatan ini. Bagi kami, bagi kita semua, kegiatan ini bukan hanya ini ya, bukan hanya sekedar sosialisasi beasiswa, tapi menjadi jembatan semangat dan cita-cita perjuangan eh, seperti kampus ITS yaitu kampus perjuangan. Dan kami percaya akses terhadap pendidikan tinggi atau pendidikan tinggi itu sendiri baik itu S2 maupun S3 itu adalah hak setiap anak bangsa. Jadi LPDP di sini hadir untuk mewujudkan hal tersebut. Dalam kegiatan ini, eh, tujuan kami untuk mengadakan kegiatan itu yaitu agar lebih banyak mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia eh, mau bermimpi yang lebih tinggi gitu seperti itu ya, mau bermimpi yang lebih tinggi dan tahu bahwa mimpi tersebut itu bisa dicapai. Cara mencapainya salah satunya adalah melalui jalur beasiswa LPDP ini. Sehingga saya juga sedikit menegaskan bahwa LPDP itu bukan hanya tentang studi, tentang dana studi lebih tepatnya, tetapi terkait jejaring juga, ekosistem belajar, kemudian komunitas berkontribusi itu yang sedikit saya tekankan karena teman-teman menjadi bagian LBDP tidak hanya belajar di kampus, baik itu di dalam dan di luar negeri, tetapi juga tergabung di dalam jaringan penerima beasiswa atau kelurahan-kelurahan seperti ini. Jaringan penerima beasiswa dan setelah kita lulus pun masih ada jaringan penerima di beasiswa yaitu eh, kita bisa sudah saling kenal yaitu Mata Garuda sehingga yang aktif memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Eh, Akhir kata saya mengajak teman-teman semua yang ada di platform Zoom ini untuk menyimak seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan manfaatkan kegiatan ini untuk berjejaring juga dan mengambil langkah pertama untuk mau menjadi bagian Indonesia yang lebih baik, yang lebih cerah. Terima kasih untuk kepercayaan FMIPA Universitas Negeri Makassar kepada kami terhadap LPDP ITS untuk menjadi bagian dan semangat dari inspirasi untuk kita semua bersama. Salam hangat dari Surabaya untuk Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti acara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Yadit atas sambutannya. Langsung saja sambutan dari Dr. Suryati Eka Putri SSI MSI selaku Wakil Dekan 4 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Kepada Ibu Suryati kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak MC. Suara saya kedengaran? Dek, Lisa? Terdengar Bu. Ya, oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, tadi Bapak Insinyur Yadik, Lurah LPDP ITS, para narasumber dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, Adik Ipung Wisnu dan Adik Ferry Gotavani. Saya panggil adik saja ya, karena sepertinya masih muda. Yang saya hormati dan saya banggakan, adik-adik peserta sosialisasi kegiatan beasiswa hari ini. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat berkumpul meskipun melalui platform Zoom ini secara online dalam kegiatan sosialisasi beasiswa LPDP, atau tadi tema yang diusung yaitu LPDP ITS Goes to Campus, di mana kegiatan ini dilaksanakan oleh para awardee LPDP Kelurahan ITS. Nah, adik-adik mahasiswa, beasiswa LPDP ini merupakan salah satu program strategis ya yang telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia, di mana tujuannya itu adalah untuk mempermudah adik-adik alumni ataupun mungkin kami juga dosen ya, kalau dosen seperti saya ini untuk lanjut studi S3. Jadi saya sangat berharap melalui adanya kegiatan ini, adik-adik mahasiswa ataupun alumni yang bergabung di Zoom ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, kemudian dapat memahami secara menyeluruh tentang apa-apa saja peluang yang dapat adik-adik dapatkan, kemudian dapat menggali informasi terkait syarat-syaratnya, kemudian bagaimana proses seleksi beasiswa LPDP, sehingga sedari dini adik-adik mahasiswa dapat mempersiapkan diri, sehingga
dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Sepertinya juga saya lihat dari temanya, di mana pada kegiatan hari ini juga ada pengenalan kampus ITS. Eh, Sebenarnya Makassar dengan Surabaya itu dekat ya, cuma one flight saja, satu kali flight. Eh, saya kemarin S2, S1 dan S2-nya di Malang, jadi tetanggaan ya sama ITS. Tadi siapa? Insinyur Yadid ya, Lurah ITS. Jadi kami pimpinan Fakultas MIPA UNM sangat mendukung kegiatan ini, di mana hampir lebih dari 50% alumni kami itu setelah lulus dari bangku S1 melanjutkan studi lanjutnya. Jadi dengan adanya LPDP ITS untuk award di LPDP ITS Ghost to Campus ini mampu untuk membuka atau sebagai pemantik untuk adik-adik mahasiswa ataupun alumni agar dapat meng-apply beasiswa ke LPDP khususnya untuk kampus ITS. Baik, sekian. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada adik-adik peserta kegiatan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi untuk adik-adik mahasiswa dan ataupun alumni. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu WD4 dan juga sudah berkenan hadir pada acara kami pagi hari ini. Selanjutnya ini dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan secara simbolis. Mungkin mohon perwakilan dari LPDP ITS dan juga FMIPA UNM untuk menyalakan kamera sebagai dokumentasinya. Dan operator silakan standby. Mungkin bisa saya pandu ya untuk posenya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ibu WD4 dan juga untuk Pak Yedit. Terima kasih Pak Yadid sudah bantu memfasilitasi kegiatan ini. Eh, Terima kasih Bu, kembali. Ibu Lisa dan Pak Ridja, saya mohon izin live. Kebetulan pagi ini bersamaan dengan acara visitasi kami. Jadi hari ini mau berkeliling melihat sarana prasarana untuk asesor. Saya mohon izin live ya, Pak Yadid. Terima kasih. Terima kasih Bu, sehat-sehat selalu. Oke, langsung saja kita memasuki sesi pertama, di mana ini sosialisasi beasiswa S2 LPDP oleh Ferry Gotovanitri Hakiki Estat. Untuk pemateri narasumber pertama kita, di mana beliau ini merupakan award di LPDP 2024 yang kini memang masih menempuh S2 Statistika di ITS dan juga merupakan lulusan UNM dengan IPK sempurna. Verigo juga menorehkan banyak prestasi nasional di bidang Olimpiade Statistika, Data Mining, dan juga esai ilmiah. Mungkin kepada Verigo kami persilakan. Moderator izin, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih. Teman-teman, masa depan bangsa ini sedang menunggu kontribusi terbaik kita. Dunia kerja memang menggoda, tapi ilmu pengetahuan memberikan kita bekal yang tak lekang oleh waktu. Hari ini kita akan membahas berbagai peluang beasiswa untuk studi lanjut S2 sebagai jembatan agar kita tidak hanya menjadi pencari kerja, tapi juga pencipta solusi. Karena saat ini kita berani melangkah lebih jauh, kita bukan hanya sedang mengejar gelar, tapi sedang membentuk masa depan kita dan masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Gotovanitri Hakiki. Saya merupakan alumni dari Universitas Negeri Makassar, program studi statistika angkatan 2020, dan alhamdulillah lulus pada November 2023 silam. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan Magister Statistika di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, dan sedang bersiap memasuki semester ketiga. Selama perjalanan pendidikan saya selalu dibantu oleh beasiswa. Saat S1 saya merupakan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kemudian di studi S2 saat ini saya menjadi bagian dari penerima beasiswa LPDP.
Beasiswa bagi saya bukan sekedar bantuan finansial, tapi bentuk kepercayaan dan amanah yang membentuk saya berani melangkah lebih jauh dari keterbatasan. Selain kuliah saat ini, saya juga aktif sebagai asisten dosen di mata kuliah rumpun komputasi, khususnya di bidang machine learning. Dunia data analitik dan kecerdasan buatan menjadi bagian yang saya tekuni dan seriusi, seiring dengan misi saya untuk terus memberi dampak ya lewat ilmu pendidikan. Beberapa pengalaman berkesan dan pencapaian saya erat kaitannya dengan peluang beasiswa dan pengembangan diri telah disampaikan oleh moderator, di mana saya aktif terlibat dalam berbagai kegiatan dan lomba untuk mengasah kemampuan saya. Semua ini saya capai bukan karena saya paling hebat, tapi karena saya berani mencoba, konsisten belajar, dan tidak takut gagal. Semoga melalui sesi ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa lanjut studi S2 itu bukan dan bisa diraih siapa saja. Apalagi dengan banyaknya beasiswa yang tersedia, saya percaya teman-teman di room ini juga punya potensi besar untuk melangkah lebih jauh dan hari ini bisa menjadi titik tolaknya. Langsung saja, sekarang saatnya kita masuk ke inti sesi hari ini, di mana saya diberikan amanah oleh Kelurahan LPDP ITS untuk menyampaikan informasi penting yang sangat sayang jika dilewatkan. Khususnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2 di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya dengan dukungan beasiswa. Ada 4 beasiswa utama yang akan kita bahas bersama hari ini, yang bukan hanya membuka pintu pendidikan, tapi juga peluang pengembangan diri dan karir. Yang pertama ada beasiswa PMDSU atau kepanjangan dari pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul, untuk kamu yang ingin jadi dokter muda dalam 4 tahun. Kemudian ada Fast Day yang diselenggarakan oleh kampus Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, yaitu program percepatan S2, S3 dari ITS yang mekanismenya diadopsi dari PMDSU. Kemudian beasiswa ketiga itu ada beasiswa unggulan, yaitu beasiswa dari Kemendikbudristek untuk talenta berprestasi dan berbagai bidang. Dan yang terakhir, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang akan disampaikan secara lebih mendalam oleh rekan saya nanti ada Mas Ipung, di mana ini merupakan beasiswa prestisius yang telah mengantar banyak anak muda Indonesia menembus kampus impian, baik dalam maupun luar negeri. Jadi, mari kita simak pembahasan hari ini, buka pikiran dan mari kita bahas satu persatu. Siapa tahu salah satunya adalah tiket emas kalian menuju mimpi yang lebih besar. Yang pertama adalah beasiswa PMDSU. Pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggagas sebuah beasiswa untuk mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yakni pendidikan tinggi bertujuan mencetak insan beriman, berilmu, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul di bidang iptek agar meningkatkan produktivitas, kesejahteraan dan daya saing bangsa. Hal tersebut dilatar belakangi oleh data yang menunjukkan bahwa hanya 14,7% sumber daya manusia iptek Indonesia yang berkualifikasi doktor, sehingga hal tersebut berdampak pada rendahnya inovasi. Ungkapan tersebut dipertegas dengan survei dari Global Innovation Index, di mana Indonesia berada pada peringkat 87 dari 132 negara dengan adopsi dan perciptaan inovasi. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggagas program beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul atau yang disingkat dengan PMDSU, yang merupakan salah satu inovasi penyelenggara pendidikan pasca sarjana yang memungkinkan terjadinya percepatan studi pasca sarjana yang menghasilkan dokter muda unggul serta sekaligus meningkatkan jumlah dokter di Indonesia dengan waktu tempuh hanya 4 tahun untuk jenjang S2 menuju S3. Program ini dimulai sejak tahun 2013 dengan membuka batch 1 sampai batch 8 yang disebut sebagai program beasiswa PMDSU reguler. Mulai dari batch 9 2025, program beasiswa PMDSU akan ditawarkan juga skema baru, yaitu program beasiswa PMDSU Joint Degree, di mana program ini merupakan pelaksanaan pendidikan kerjasama perguruan tinggi penyelenggara PMDSU dengan perguruan tinggi atau lembaga riset di luar negeri. Jadi PMDSU Joint Degree ini kita akan kuliah di dalam negeri dan kuliah di luar negeri secara bertahap. Selanjutnya, adapun komponen biaya yang akan diperoleh di beasiswa PMDSU ini, dalam program PMDSU baik skema reguler maupun Joint Degree, peserta akan menerima tunjangan biaya hidup, tunjangan buku, dan penelitian sesuai dengan standar Direktur Sumber Daya. Kemudian yang kedua, untuk biaya pendidikan SPP atau UKT-nya, skema reguler mengikuti ketetapan perguruan tinggi penyelenggara PMDSU, sedangkan untuk skema Joint Degree disesuaikan dengan ketentuan kedua institusi, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Selanjutnya, komponen yang ketiga adalah mahasiswa PMDSU reguler juga mendapatkan hibah riset hingga 60 juta per tahun selama 3 tahun, namun itu dikelola oleh promotornya. Dimulai dari tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Jadi 60 juta dikali 3. Sementara itu pada joint degree, dana riset mengikuti mekanisme kerjasama internasional yang telah disepakati. Selain itu, mahasiswa reguler dapat mengikuti program riset ke luar negeri melalui program penguatan kualitas publikasi internasional PKPI PMDSU. Itu biasanya dimulai ketika kita sudah lulus S2, nanti ada program PKPI PMDSU ini di mana mahasiswanya akan melakukan riset dengan skala internasional. Sedangkan pada joint degree program ini tidak tersedia karena pengalaman internasional sudah menjadi bagian dari skema ini. Kemudian untuk skema pembiayaan nomor 5 ini, pendanaannya merupakan kebijakan untuk promotor. Jadi promotor ini seperti pembimbing akademik teman-teman yang nanti membimbing tesis dan disertasinya teman-teman. Kemudian untuk mekanisme seleksi dari beasiswa PMDSU ini sendiri, kita akan lakukan secara paralel, di mana selain kita mendaftar kampus, kita juga harus melakukan pendaftaran melalui website PMDSU, di mana skema pertama ketika kita telah melakukan seleksi di perguruan tinggi oleh promotor itu sendiri, di mana kita akan memilih promotor, kemudian promotor akan menetapkan apakah kita terpilih atau tidak melalui hasil seleksi wawancara ataupun seleksi-seleksi lain yang ditetapkan oleh promotor. Kemudian selain jalannya proses seleksi di perguruan tinggi, teman-teman akan diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Dikti melalui verifikasi dokumen dan seleksi administrasi. Setelah teman-teman dinyatakan lolos dari verifikasi dokumen dan seleksi administrasi ini, kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil seleksi administrasi dari Dirjen Dikti yang kemudian akan diselaraskan dengan hasil seleksi dari perguruan tinggi. Jadi teman-teman yang sudah lolos di seleksi administrasi, maka promotor yang sudah memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah teman-teman ini bisa dijadikan sebagai award PMDSU atau tidak. Jadi kekuatan promotor di sini sangat berpengaruh untuk kelolosan beasiswanya teman-teman. Jadi setelah promotor nanti menetapkan bahwa teman-teman merupakan pilihan dari promotor ini, maka Dirjen Dikti kemudian akan menetapkan bahwa teman-teman ini masuk dalam penerima beasiswa PMDSU dan kemudian akan menjadi award atau bagian dari beasiswa PMDSU. Selanjutnya untuk syarat pendaftaran PMDSU, ini perlu di-highlight di bagian umurnya, di mana umurnya ini hanya dibatasi maksimal 24 tahun. Jadi karena tujuan utama dari PMDSU ini menciptakan dokter muda, maka ada keterbatasan umur yang harus ditetapkan oleh pemerintah yaitu 24, sehingga teman-teman yang saat ini sedang menyusun skripsi atau nanti akan lulus atau sudah lulus dalam skala 1 atau 2 tahun bisa mengikuti beasiswa PMDSU ini. Kemudian untuk syarat prestasi, untuk syarat indeks prestasi kumulatif ini tidak terlalu sukar karena kita berada di PT asal dengan pelamar akreditasi A, di mana Universitas Negeri Makassar kan sudah terakreditasi A. Teman-teman hanya bisa melihat di bagian akreditasi prodinya masing-masing dari teman-teman. Jika akreditasi prodi dari teman-teman itu A, maka syarat IPK minimalnya itu di 3,25. Jika akreditasinya B itu harus lebih besar dari 3,5. Kemudian jika akreditasinya tidak ada pada poin 1 dan 2, atau bisa dikatakan dia akreditasi C atau lainnya, maka syarat IPK-nya itu harus di 3,8. Mungkin itu untuk syaratnya untuk pendaftaran PMDSU reguler, ya, dan perlu di-highlight teman-teman di sini langsung menjadi dokter dalam waktu 4 tahun. Kemudian untuk joint degree ini merupakan program baru dari pemerintah di mana kita akan melakukan perkuliahan di dalam negeri. Kemudian setelah melakukan perkuliahan di dalam negeri, kita akan melakukan perkuliahan lanjutan di luar negeri, di mana yang perlu di-highlight hanya ada 2 poin perbedaan dari syarat pendaftaran PMDSU reguler pada umumnya. Yang ada pada poin 2 yaitu mahasiswa ongoing fast track, di mana di sini mahasiswa yang berada di semester akhir atau mengikuti program fast track S1, S2 itu bisa melakukan pendaftaran PMDSU walaupun dia belum ditetapkan sebagai
lulusan S1. Tapi yang perlu di-highlight dia harus mengikuti program fast track. Kemudian untuk poin kedua, perbedaan antara joint degree dengan reguler tadi, itu ada syarat ketentuan bahasa. Di reguler tadi kan tidak ada syarat ketentuan bahasa, sedangkan di joint degree ini ada ketentuan bahasa, baik itu dari sertifikat TOEFL ITP, IBT, dan lain semacamnya. Jadi lebih high-tech karena kita akan melakukan komunikasi dengan orang-orang yang ada di luar negeri, makanya ada syarat bahasa ini. Itu 2 poin pembeda antara syarat pendaftaran PMDSU joint degree dan beasiswa reguler. Kemudian tips untuk bisa lolos di beasiswa ini sebenarnya ada berbagai macam tips, namun saya memberikan tips yang mungkin teman-teman bisa adopsi, di mana tips ini saya beri nama dekat agar lolos beasiswa PMDSU. Di mana beasiswa ini kan kita bergantung dengan promotor ya, maka kita harus melakukan pendekatan terhadap promotor. Dekat ini kemudian saya adopsi dengan beberapa pendekatan yang bisa teman-teman manfaatkan. Dalam hal ini dalam dalami promotor impianmu, teman-teman harus cari tahu dulu fokus riset promotornya itu seperti apa. Dia fokusnya di bidang apa supaya kita lebih bisa memahami, oh ternyata arah penelitian saya ke depannya nanti akan seperti ini karena fokus riset dari promotor saya arahnya ke A misalnya. Kemudian karakteristik bimbingannya seperti apa. Teman-teman harus mengetahui, oh promotor saya memiliki karakteristik terplanning dari tahun ke tahun, maka dari itu saya harus menyiapkan beberapa persiapan yang memang sudah mengakomodasi beberapa tahun yang akan datang supaya antara visi teman-teman dengan visi promotor itu bisa disatukan. Dan publikasinya teman-teman harus bisa lihat, paling tidak teman-teman mencari skolarnya dari promotor, bidang riset apa yang ditekuni oleh promotor tersebut. Karena jika visi teman-teman sejalan dengan promotor, itu akan bisa mempermudah teman-teman dalam proses wawancara PMDSU nanti. Sehingga kenali beliau sebelum beliau mengenalimu. Jadi teman-teman harus mengenali terlebih dahulu sebelum kamu dikenali pada saat wawancara PMDSU. Kemudian estafet, koneksi, dan dosen kampus asal. Manfaatkan dosen mengenal promotor untuk membuka jalan pendekatan, koneksi itu aset. Teman-teman ketika di S1 kan pasti teman-teman ada pembimbing akademik atau dosen pembimbing ya. Teman-teman bisa memanfaatkan dosen pembimbing atau pembimbing akademik teman-teman atau dosen-dosen yang ada di perguruan tinggi teman-teman untuk mencari tahu terkait promotornya teman-teman. Apakah promotor ini pernah berhubungan secara akademik dengan pembimbing teman-teman? Karena jika itu terjadi, maka hal tersebut akan mempermudah teman-teman untuk melakukan komunikasi dengan promotornya teman-teman. Kemudian K, komunikasi sopan, profesional, dan tepat sasaran. Kirim email atau DM akademik yang singkat, jelas, dan tunjukkan keseriusannya pada topik risetnya. Jadi setelah teman-teman melakukan kajian berupa riset terhadap keilmuan dari promotor teman-teman, kemudian teman-teman melakukan DM terhadap ke email supaya itu terlihat profesional. Jadi teman-teman bisa menyampaikan tujuannya apa, fokus risetnya apa, dari berdasarkan tujuan sama latar belakangnya teman-teman itu sejalan dengan risetnya promotor, sehingga teman-teman memiliki ketertarikan untuk mengambil beliau atau si A ini sebagai promotor. Untuk lakukan kiriman email itu untuk mahasiswa, untuk promotor di Institut Teknologi 10 November, teman-teman bisa kunjungi its.ic.id untuk masing-masing departemen, karena saya rasa untuk masing-masing departemen itu sudah menyiapkan email dari masing-masing dosen yang ada di departemen tersebut. Kemudian keempat adalah A, ajukan proposal dan CV yang relevan. Ini sesuai dengan komunikasi sopan, profesional, dan tepat sasaran. Namun di sini diiringi dengan CV teman-teman yang relevan. Baik itu dari pengalaman teman-teman dari segi penelitian, pengalaman teman-teman dari segi kegiatan lomba yang diikuti, kegiatan akademik yang diikuti lainnya. Jika itu relevan dengan tesis atau disertasi yang teman-teman akan gagas dalam 4 tahun ke depan, maka hal tersebut bisa mendukung teman-teman dalam meyakinkan promotor bahwa teman-teman merupakan bagian yang akan bisa membantu promotor tersebut di hari yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah tegaskan komitmen dan kesiapan untuk studi jangka panjang. PMDSU bukan spirit tapi maraton. Tunjukkan kamu siap berlari hingga garis finish jadi doktor muda. Karena kita ketahui bahwa idealnya pendidikan itu untuk S2 2 tahun dan S3 itu 4 tahun, maka
jika diakumulasikan itu 6 tahun, namun dengan adanya program PMDSU kita dibuat lebih singkat jadi 4 tahun. Jadi teman-teman harus lebih 2 kali, 3 kali, atau bahkan 10 kali lebih maraton dari teman-teman yang lainnya, karena teman-teman yang lainnya ketika kita sudah berada di semester 3 untuk mahasiswa yang non PMDSU, teman-teman sudah berada di semester 4 dan semester 5. Maka dari itu teman-teman harus lebih hektik untuk dari segi belajarnya, dari segi risetnya teman-teman, dan dari segi persiapan lain untuk kelulusannya teman-teman. Jadi itu tips dekat agar lolos PMDSU versi saya. Kemudian selanjutnya kita akan selanjutnya ini mungkin bisa menjadi pengingat bagi teman-teman bahwa PMDSU bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling paham medan. Yang menang bukan yang tercepat, tapi yang paling siap, paling nyambung dengan riset promotor, dan paling dekat dengan peluang yang ada. Siapkan dirimu dengan tips dekat, karena jalan menuju doktor muda dimulai dari keberanian untuk menyapa. Selanjutnya, beasiswa yang kedua adalah beasiswa FASD ITS, program Magister Doktor 4 tahun. Kita akan membahas beasiswa FASD ITS yang merupakan adaptasi dari inovasi dari skema beasiswa PMDSU. Program PMDSU sendiri bertujuan mencetak doktor muda berkualitas dalam waktu singkat, yaitu hanya 4 tahun untuk jenjang S2 dan S3. ITS kemudian mengadopsi konsep berlian ini melalui beasiswa FASD dengan menyesuaikan kebutuhan dan kekuatan lokal ITS dalam mendidik sarjana unggul menjadi peneliti dan akademisi bertaraf internasional. Jadi FASD bukan hanya mempercepat studi, tapi juga mempersiapkan lulusannya sebagai calon dosen, peneliti, dan inovator masa depan dalam waktu yang lebih efektif. Adapun komponen dana dari FASD itu, yang pertama ada biaya hidup. Setiap mahasiswa akan menerima biaya hidup sebesar 5 juta per tahun selama 48 bulan atau 4 tahun selama S2 menuju S3. Kemudian ada uang kuliah tunggal atau bebas biaya uang kuliah selama 8 semester. Jika teman-teman lewat dari 8 semester, maka akan ada kebijakan lain. Bisa jadi teman-teman akan melakukan pembayaran. Kemudian untuk biaya penelitian, setiap mahasiswa akan mendapatkan dana penelitian sebesar 50 juta per tahun, mulai tahun kedua yang diberikan selama 3 tahun. Jadi ketika teman-teman sudah berada di semester 3, maka dana penelitian ini akan cair ke promotor teman-teman, yang kemudian promotor dengan teman-teman akan kelola dana 50 juta ini untuk menghasilkan sebuah publikasi internasional. Kemudian dana penelitian tiap tahun akan dievaluasi berdasarkan luaran penelitian yang dihasilkan. Selanjutnya, syarat pendaftaran FASD ITS ini karena prosesnya itu sama dengan ITS, sama dengan PMDSU, mungkin yang membedakan itu di bagian seleksi administrasi. Karena PMDSU tadi seleksi administrasi itu dilakukan oleh Dirjen Dikti, untuk syarat pendaftaran FASD ITS itu dilakukan oleh ITS itu sendiri. Adapun beberapa syaratnya, teman-teman kalau di beasiswa PMDSU reguler tadi kan tidak ada syarat TOEFL, tapi di beasiswa FASD ini ada syarat TOEFL karena memang dia memiliki prospek ke jenjang internasional, makanya memiliki syarat TOEFL minimal 500 dan sertif TPA minimal 500. Kemudian untuk syarat-syarat lainnya hampir sama selain di bagian IPK. Di bagian IPK ini teman-teman harus memiliki IPK lebih besar dari 3,5. Waktu 4 tahun bisa ubah hidupmu. Dalam waktu hanya 4 tahun setelah lulus S1, kamu bisa menyelesaikan S1 dan S3 sekaligus dan berubah dari fresh graduate menjadi doktor. Kamu bukan hanya menyusul, kamu melampaui generasimu sendiri. Ini bukan program cepat-cepatan, ini program untuk kamu yang punya visi jauh ke depan dan berani bermimpi berubah lewat riset dan ilmu pengetahuan. FASD dan PMDSU bukan sekedar beasiswa, ini panggung akselerasi untuk kamu. Ini jadi agen perubahan dari ruang kelas, lab riset, dan panggung ilmiah dunia. Selanjutnya, beasiswa yang ketiga itu adalah beasiswa unggulan. Jadi ketiga beasiswa ini bisa di-apply untuk ketika kita ingin mendaftar di Institut Teknologi 10 November. Beasiswa unggulan atau BU adalah bukti nyata dukungan pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagi putra-putri terbaik bangsa. Berbeda dari program beasiswa lainnya, beasiswa unggulan hadir sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah dalam mencetak generasi unggul yang siap mendorong kemajuan bangsa.
beasiswa ini tidak hanya menyasar calon mahasiswa, tapi juga mereka ya telah diterima di kampus tujuan bahkan sedang menempuh perkuliahan baik semester 1 atau semester 2. Artinya, BU membuka peluang bagi kamu yang sudah memulai perjalanan akademik. Untuk setiap mendapat dukungan penuh selama studi, fokus utama beasiswa ini adalah pada kompetensi, kontribusi, dan potensi dampak bagi pembangunan nasional. Jadi, bedanya antara dua beasiswa tadi dengan beasiswa unggulan, kalau beasiswa tadi kita lakukan secara paralel untuk pendaftaran beasiswa dan kampusnya. Kalau beasiswa unggulan ini kita harus sudah melakukan pendaftaran kampus dan sudah diterima di kampus tersebut. Jadi ketika kita sudah diterima di kampus tersebut, maka kita baru mulai untuk mendaftar di beasiswa unggulan ini. Teman-teman bisa saja kalau misal berada di semester 1 berarti nanti daftarnya pada saat semester 1. Kalau misal berada di semester 2 berarti daftarnya pada saat semester 2. Jadi teman-teman di sini akan membayar UKT terlebih dahulu sebelum mendapat beasiswa ini, namun nanti akan direimburse. Selanjutnya untuk komponen dana dari beasiswa unggulan sendiri itu ada komponen biaya beasiswa unggulan masyarakat berprestasi di dalam negeri meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku, sedangkan komponen biaya beasiswa unggulan masyarakat berprestasi di luar negeri meliputi biaya pendidikan dan biaya hidup, di mana penetapannya nanti ini akan disepakati oleh bagian dari beasiswa unggulan, kemudian nanti akan dikirimkan sama teman-teman terkait bagaimana kesepakatan dari dana-dana yang akan diberikan ke teman-teman. Kemudian yang kedua adalah komponen biaya beasiswa unggulan penyandang disabilitas, meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, dan biaya hidup pendamping. Kemudian untuk komponen lainnya, teman-teman bisa baca yang ada di slide ini. Selanjutnya syarat dari beasiswa unggulan ini dibagi menjadi dua, ada syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umumnya sendiri ini lebih ke bagaimana hubungan teman-teman dengan kampus dan bagaimana reputasi kampusnya teman-teman. Yang pertama itu mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait, tidak sedang menerima beasiswa yang sejenis, jadi tidak bisa double funding. Kemudian belum pernah menempuh pendidikan pada jenjang yang sama, dan beberapa aturan umum lain yang mungkin ini tidak menjadi hal yang hektik untuk teman-teman sendiri. Karena ini menjadi persyaratan yang umum. Beda kalau misal di khusus nanti kan akan beda-beda di setiap individunya. Untuk syarat khusus pendaftaran beasiswa unggulan itu sendiri, teman-teman yang perlu di-highlight berarti teman-teman sudah harus memiliki LOE. LOE itu merupakan surat penerimaan dari kampus yang telah menyatakan bahwa teman-teman ini sudah terdaftar di kampus tersebut dan telah melakukan pembayaran UKT. Kemudian untuk syarat IPK-nya bagi mahasiswa ongoing program magister, yang maksudnya ini teman-teman sudah berada di semester 1 atau semester 2 program magister memiliki nilai prestasi kumulatif IPK paling rendah 3,0 pada skala 4, kemudian memiliki nilai IPK S1 paling rendah kalau misal teman-teman mendaftar dan kebetulan pada saat S1 sebelum keluarnya nilai itu teman-teman pembukaan beasiswa unggulan ini terbuka, maka kita menggunakan IPK dari S1. Kemudian syaratnya itu ada syarat ketentuan bahasa Indonesia dan syarat-syarat lainnya yang teman-teman bisa baca. Dan yang paling penting teman-teman nanti akan diminta juga untuk menuliskan esai terkait dampak teknologi terhadap karakter pada era digital, yang dimana teman-teman nanti esai ini akan divalidasi melalui proses wawancara. Jadi teman-teman harus bisa memahami lebih dalam bagaimana teman-teman menuliskan esainya teman-teman, agar nanti pada saat proses wawancara teman-teman bisa memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menjawab sesuai dengan apa yang teman-teman tuliskan di esainya. Untuk bisa lolos di beasiswa ini, saya memiliki tips dan trik yaitu yang saya beri nama Tiang Beasiswa, Fondasi Sukses Lolos Beasiswa Unggulan, di mana terdiri dari yang pertama T, tujuan jelas, tujuan alasan kuat, kenapa kuliah dan jurusan penting untuk membangun Indonesia. Kemudian isi esai inspiratif, buat esai yang menyebut fokus pada kontribusimu untuk bangsa, bukan sekedar prestasi. Kemudian aktif berprestasi, tampilkan bukti prestasi akademik dan non-akademik, serta sertifikat pelatihan, organisasi, dan sertifikat lain yang bisa mendukung teman-teman. Kemudian nilai akademik mumpuni. IPK minimal 3,0, tunjukkan nilai yang stabil dan progresif jika teman-teman sudah berada di semester 1 atau semester 2, atau nilai dari semester 1, 2, sampai semester 8 teman-teman ketika berada di jenjang S1. Kemudian yang terakhir adalah gaungkan potensi diri saat wawancara. Latih public speaking, jawab dengan yakin siapa kamu, untuk apa beasiswa ini, dan apa mimpimu untuk Indonesia.
Dan yang terakhir mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Ipung terkait beasiswa LPDP. Namun secara singkat saya akan membahas beasiswa LPDP ini bukan hanya tentang gelar dan akademik, tapi tentang pembentukan manusia utuh, berilmu tinggi, berakhlak kuat, dan berdampak nyata. Di balik pendanaan studi yang besar, LPDP menanamkan 5 inti yang jadi komponen moral dan karakter setiap awardee yang terdiri dari nilai integritas, di mana LPDP mencari orang-orang yang jujur, tangguh, dan bisa dipercaya, bukan hanya cerdas di kertas, tapi juga bisa diandalkan saat diberi amanah. Kemudian profesional, menjadi awardee artinya siap kerja serius, disiplin, dan bertanggung jawab. Ilmunya harus aplikatif dan disalurkan secara profesional saat kembali ke Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. LPDP menyiapkan kamu jadi agen of change, bukan cuma memimpin rapat, tapi memimpin perubahan. Yang kelima adalah nasionalisme. Pergi boleh jauh, tapi hati tetap untuk Indonesia. Setiap awardee wajib pulang dan mengabdi, mengubah ilmu jadi kontribusi nyata untuk tanah air. Dan yang terakhir adalah keadilan. LPDP mengajarkan kamu untuk berdiri bersama yang tertinggal, memperjuangkan kesetaraan, dan membawa manfaat untuk semua lapisan masyarakat. Untuk tips dan trik untuk lolos beasiswa LPDP ini dari saya, yaitu siap mengabdi. Siap mengabdi terdiri dari 2 kata, yaitu siap dan mengabdi, di mana siap yang pertama adalah sasaran studi jelas, pilih program studi yang spesifik, relevan, dan sesuai dengan misi kontribusi ke Indonesia. Kemudian integritas diri utuh, jujur, konsisten, dan punya komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebaikan. Kemudian aktif dalam komunitas, dan siap yang terakhir adalah personal branding yang kuat. Bangun citra diri yang otentik, tonjolkan keunikan, bukan ikut tren. Jadi jangan FOMO-FOMOan, tapi itu memang karakteristik dari teman-teman. Kemudian untuk mengabdi, misi hidup visioner, esai penuh makna, nilai akademis solid, grow mindset, attitude positif, buka kontribusi nyata, doa dan dukungan orang tua, dan ikhlas dan konsisten. 3C sukses wawancara, karena mengingat 4 beasiswa tersebut kita akan dihadapkan sama seleksi wawancara, maka ada 3 tips dan trik untuk teman-teman bisa confident terhadap wawancara tersebut, yang diringkas dalam 3C. Yang pertama adalah confident, tunjukkan kepercayaan diri tanpa arogan, bahasa tubuh positif, tatap muka, dan senyum. Jadi teman-teman harus percaya dulu kepada diri teman-teman agar teman-teman bisa dipercaya oleh orang lain. Jadi ketika teman-teman sudah percaya sama diri teman-teman, maka yakin dan percaya teman-teman akan bisa menghipnotis orang lain agar bisa percaya sama kalian. Karena semua hal yang dilakukan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri itu sudah yakin, maka kita hanya mampu berserah hasilnya seperti apa nanti ke depan. Yang penting kita sudah yakin dan berusaha. Kemudian clear, jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Hindari cerita berputar dan langsung ke inti jawaban. Jadi teman-teman ketika nanti dihadapkan pertanyaan, kenapa lanjut S2? Teman-teman bisa langsung menjawab beberapa poin intinya. Jadi jangan terlalu bertele-tele. Misal kenapa lanjut S2, teman-teman langsung memberikan jawaban yang tegas dan lugas agar pewawancara sudah bisa memahami, oh ternyata tujuannya seperti ini. Dan tidak perlu mencerna lagi apa yang dikatakan oleh si kandidat ini. Dan yang pertama adalah connected. Semua jawaban harus nyambung dengan isi esai, CV, dan tujuan studi kamu. Ingat, jangan ngarang, karena yakin dan percaya reviewer akan melihat esai dan CV yang teman-teman telah admit, maka hal tersebut menjadi pemvalidasi dari teman-teman ketika teman-teman menyampaikan suatu hal di mana pertanyaannya itu sesuai dengan jawaban yang ada di esai, kemudian teman-teman tidak menjawab sesuai dengan yang ada di esai, maka itu bagian dari ketidakintegritasannya teman-teman terhadap melakukan sesuatu, karena teman-teman sudah menyampaikan di esai secara tegas bahwa sikap dan perilakunya teman-teman seperti ini, namun ketika dihadapkan sama pewawancara atau dipancing sama pewawancara, teman-teman memiliki jawaban yang berbeda. Maka teman-teman harus nyambung dan jangan ngarang untuk proses wawancaranya. Dari 4 beasiswa tadi, maka ada 4 jalan, 1 tujuan, mengabdi untuk negeri.
Apapun jalur beasiswanya, entah itu PMDSU, FASD ITS, beasiswa unggulan maupun LPDP, semuanya mengarah ke satu panggilan leluhur, yaitu menjadi agen perubahan untuk Indonesia. ITS menantimu, para pemimpin yang berani melangkah lebih jauh, belajar lebih tinggi, dan pulang membawa solusi nyata. Mari menjadi visioner yang tak hanya berpikir untuk hari ini, tetapi menciptakan masa depan yang lebih baik untuk bangsa. Jangan hanya jadi penonton, jadilah pelaku perubahan. Bersiaplah, berjuanglah, dan buktikan bahwa kamu benar-benar siap untuk mengabdi. Saya Ferry Gotova Nitira Kiki, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk sesi Q&A-nya mungkin akan dilanjutkan setelah pemateri kedua. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, kami ucapkan terima kasih juga untuk Verigo atas pemaparan materinya. Sesi selanjutnya itu juga merupakan sosialisasi LPDP dan pengenalan kampus ITS oleh Ipung Wisnu Triyono STRT. Beliau juga merupakan awardee LPDP 2024 dan mahasiswa Magister Teknik Sipil ITS, juga menjabat sebagai Ketua Angkatan PK 240 dengan pengalaman industri di PT Bina Pertiwi dan Inka, serta prestasi sebagai lulusan terbaik dari Politeknik Negeri Malang. Mungkin Kak Ipung sebagai pemateri, saya persilahkan. Oke, Oke, selamat eh, pagi semuanya. Selamat siang, karena di Makassar udah jam 10.44 kayaknya. Aku izin tanya dulu, apakah suaraku terdengar dengan jelas ya, Kak Lisa? Jelas, jelas. Oke, sebentar saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, udah terlihat lah ya. Aman? Oke. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Fakultas FMIPA Universitas Negeri Makassar. Benar ya? Tadi juga udah dibuka sama Wakil Dekan 4 dan teman-teman semuanya. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat Kelurahan LPDP ITS telah melakukan kolaborasi kegiatan ini. Jadi perkenalkan teman-teman semuanya, saya Ipung Wisnu, dipanggilnya Ipung aja. Dan mungkin nanti di sini saya akan lebih santai dan singkat juga karena tadi sudah sempat disinggung juga oleh pemateri pertama Kak Verigo, dan kebetulan kan beliau juga merupakan alumni dari universitas teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait beasiswa LPDP. Mungkin teman-teman yang tadi juga sempat disebut ya, ada alumni bakalan lebih aware karena mereka mungkin di sini ada yang join yang sebagai scholarship hunter, jadi udah nggak asing dengan LPDP. Singkat aja ya teman-teman. Jadi kalau untuk LPDP ini adalah sebuah beasiswa yang di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi pendanaannya, pengelolaannya dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan sebenarnya nggak hanya Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun juga bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya untuk beberapa jenis beasiswa lainnya seperti kader ulama yang bekerja sama dengan Kementerian Keagamaan dan sebagainya. Nah, untuk tujuan beasiswa LPDP ini sendiri itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan Indonesia. Dan untuk LPDP juga menawarkan untuk beasiswa untuk S2, S3 baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk teman-teman ini visi misinya sebenarnya juga bisa dibaca di website LPDP yang mungkin nanti saya juga akan tunjukkan gimana seperti apa itu website LPDP, kemudian nanti gimana sih teman-teman untuk apply LPDP scholarship ini. Tuh. Nah, untuk visinya itu menjadi lembaga pengelola dana pendidikan yang bertaraf internasional yang menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing dalam persaingan global dan mendorong inovasi untuk Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Untuk visinya ada tiga. Yang pertama itu terkait dengan keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi Indonesia, kemudian menyiapkan calon pemimpin dan mendorong penelitian strategis dan atau penelitian yang inovatif. Nah, untuk LPDP itu sendiri sebenarnya untuk programnya ini masing-masing teman-teman dibedakan beberapa ya. Ada umum, prioritas, dan afirmasi. Nah, di ketiganya ini dibedakan lagi. Untuk program umum itu ada beasiswa reguler, jadi bisa diikuti oleh semuanya. Kemudian ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Jadi untuk listing untuk universitas yang ada di perguruan tinggi utama dunia ini ada
kriterianya. Jadi LPDP sudah menyiapkan beberapa universitas yang masuk sesuai kriteria perguruan tinggi utama dunia based on LPDP. Kemudian juga ada beasiswa parsial yang dari segi pendanaan hanya dibiayai parsial yang nanti teman-teman juga bisa baca lebih lanjut untuk yang parsial ini yang didanai apa yang tidak didanai apa. Kemudian untuk beasiswa prioritas itu ada beberapa yang kerjasama. Jadi bukan hanya dari LPDP, namun LPDP ini juga bekerja sama dengan beberapa universitas lainnya seperti NTU untuk program dokter, kemudian ada juga NUS, kemudian University of Dance untuk program doktoral. Jadi nanti teman-teman kalau ketika aku ingin coba sih yang prioritas karena mereka kan ini adalah program yang berkolaborasi. Jadi silakan teman-teman ketika ingin coba aja dibandingkan yang reguler misal. Kemudian untuk ada juga namanya program afirmasi. Jadi program afirmasi ini untuk teman-teman penyandang disabilitas, putra-putri Papua, daerah afirmasi beasiswa prasejahtera. Nah, misal teman-teman di sini mungkin nggak ada yang tidak hanya yang dari Makassar ya, yang mungkin yang kuliah di UNM, ada yang dari Papua dan sebagainya bisa apply di beasiswa putra-putri Papua atau daerah afirmasi. Sebenarnya kalau ditanya bedanya apa dengan reguler, ini lebih ke so far yang saya ketahui lebih ke passing grade-nya teman-teman. Jadi kan nanti ketika ketika teman-teman apply beasiswa LPDP ini kan ada beberapa tahap dan di setiap tahapnya itu ada yang namanya passing grade. Jadi kayak skor minimal untuk teman-teman bisa lanjut di tahap selanjutnya. Nah, yang membedakan itu di situ ketika biasanya untuk beasiswa-beasiswa prasejahtera kemudian daerah afirmasi ini passing grade-nya lebih rendah dibandingkan reguler. Ini sebenarnya diartikan karena seperti ini teman-teman. Jadi untuk beasiswa LPDP per batch-nya itu kuota mereka Kementerian Keuangan tuh bisa mendanainya tuh kuotanya beda-beda. Nah, ketika kuotanya beda-beda ini mereka menilainya yang lolos tidaknya itu berdasarkan skor teman-teman. Ketika skor teman-teman semakin tinggi, kemungkinan untuk lolos it's mean tinggi. Tapi tergantung lagi di batch itu kalau sebaran nilainya juga tinggi-tinggi, jadi dilihat. Jadi kalau kalau misal di batch 2 tahun 2024 itu kuotanya 100 let's say gitu ya. Nah, berarti yang dipilih itu adalah orang 100 tertinggi skornya seperti itu sederhananya. Nah, ada lagi namanya program targeted. Nah, program targeted ini adalah eh untuk beasiswa PNS, TNI Polri, kemudian kewirausahaan, kemudian pendidikan kader ulama, kemudian ada dokter talenta riset dan inovasi nasional BRIN, kemudian dokter spesialis dan subspesialis hingga beberapa program master yang bekerja sama dengan universitas luar. Sebenarnya teman-teman bisa baca sendiri. Aku next saja. Ini masih yang targeted. Jadi banyak ya dan untuk program targeted ini teman-teman nanti bisa make sure ya ketika teman-teman ingin daftar di batch itu apakah targetednya misal targetednya Tsinghua University yang ada di Cina masih ada apa enggak? Biasanya ada perubahan yang teman-teman harus aware terhadap itu sih. Nah, ini tadi afirmasi ya, kemudian ada program general reguler, parsial, kemudian kolaboratif, yang seperti yang saya sebutkan di depan. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi award di LPDP, itu ada beberapa komponen dana yang akan teman-teman dapatkan. Karena kan memang ketika kita menjadi seorang award di scholarship, itu kan kita berharap mendapatkan financial support ya. Nah, untuk financial support yang ada di LPDP itu ada namanya dana pendukung dan dana pendidikan. Dana pendukung itu terdiri satu dari dana transportasi. Jadi ketika nanti teman-teman berangkat dari kota asal ke kota studi, misal mau melanjutkan di S2 atau S3-nya ITS dari Makassar akan dibiayai nih tiket pesawat ataupun tiket kapalnya. Nah, kemudian dana aplikasi visa bagi teman-teman yang mungkin nanti teman-teman Universitas Negeri Makassar ini pengen ngelanjutin misal di UCL kayak kampus luar negeri yang pendidikan yang bagus gitu kan. Itu berarti kan ketika di luar negeri teman-teman bakalan dapet dana support aplikasi untuk visa. Kemudian ada dana asuransi kesehatan berupa BPJS
BPJS. Jadi teman-teman nanti bisa di reimburse sistemnya untuk asuransi kesehatannya. Kemudian ada dana kedatangan. Jadi dana kedatangan ini ada dana di mana akan diberikan ketika teman-teman 1 bulan pertama sudah stay di kota atau tempat studi teman-teman. Harapannya itu bisa digunakan juga untuk kebutuhan awal teman-teman sebelum melakukan studi. Kemudian juga ada dana hidup bulanan yang setiap bulan diberikan selama masa studi teman-teman berdasarkan LOG. Jadi nanti ketika teman-teman ketika teman-teman lolos akan keluar bahwa oh teman-teman akan didanai mulai let's say mulai Agustus 2024 hingga Agustus 2026. Jadi nanti akan diberikan biaya bulanan selama itu dan biasanya pencariannya 3 bulan sekali. Kemudian ada juga dana lomba internasional. Jadi beberapa teman-teman nanti kalau ingin conference atau publish jurnal, LPDP ini akan juga mensupport. Kemudian ada dana tunjangan khusus doktoral dan juga dana keadaan darurat jika diperlukan. Jadi nanti teman-teman juga bisa mengajukan dana keadaan darurat ini melalui website beasiswa bagi yang teman-teman sudah keterima menjadi awardee LPDP. Kemudian untuk dana pendidikannya, of course dana pendaftaran. Jadi misal teman-teman nanti daftar nih di S2 ITS kan itu ada biaya admissionnya ya. Kalau batch aku dulu kalau nggak salah sekitar 500.000. Nanti ketika teman-teman nanti sudah keterima itu nanti bisa direimbursekan sistemnya. Kemudian ada dana SPP atau tuition fee, kemudian UKT. Jadi ini otomatis saja sih teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman udah database-nya menjadi awardee LPDP ini akan dibayarkan secara langsung by system oleh tim LPDP. Kemudian dana tunjangan buku ini juga ada, kemudian dana penelitian tesis, dana seminar internasional dan dana publikasi jurnal internasional. Untuk tahapannya, jadi tahapannya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik dan seleksi substansi. Singkat aja, jadi untuk seleksi administrasi, jadi nanti teman-teman harus masuk di websitenya LPDP, mengisi data diri, kemudian menulis essay dan sebagainya. Ya, intinya all of administration ketika pengen daftar LPDP. Dan menurutku ini adalah sebuah hal yang concern juga untuk diperhatikan teman-teman, karena kan nggak dipungkiri ada beberapa calon awardee yang gagal di tahap ini karena memang kurang fokus. Jadi tadi juga Kak Verigo sudah sempat notes terkait beberapa tipsnya LPDP. Menurutku itu bisa dicatat ya untuk pegangan teman-teman juga. Kemudian yang kedua itu ada seleksi bakat skolastik. Jadi untuk seleksi bakat skolastik ini dia adalah sejenis tes kemampuan umum, jadi kayak matematika, kemudian numbering, numerik, dan sebagainya, kayak tes-tes CPNS, BUMN yang teman-teman sedang jumpai, mungkin tapi secara kesulitan, nggak tahu ya, depends on orang ya, menurut ada yang bilang bahwa tes skolastiknya LPDP ini lebih sulit dari rekrutmen BUMN dan sebagainya, jadi teman-teman perlu persiapan untuk itu. Kemudian untuk seleksi substansi itu adalah seleksi wawancara yang sudah juga dinotis sama Kak Verigo di awal. Jadi untuk wawancara ini nanti teman-teman akan diwawancarai dijadwalkan secara Zoom kalau saya dulu ya. Dan kayaknya sampai saat ini masih Zoom. Jadi nanti akan diwawancarai oleh tiga orang, ya sekitar 3 orang terkait dengan akademisi, kemudian psikolog dan orang yang expert di bidang teman-teman sekalian gitu. Nah, di sini yang ingin saya notice bahwa bagi beasiswa reguler yang udah mendapatkan LOA ini tuh bisa nge-skip yang namanya seleksi bakat skolastik yang hitung-hitungan tadi. Jadi sistemnya untuk LPDP ini bisa jalan dua tahap. Jadi yang pertama, teman-teman bisa daftar dulu LPDP, baru nanti cari LOA. Bisa juga cari LOA-nya dulu, akhirnya daftar LPDP. Ketika teman-teman udah punya LOA, itu bisa nge-skip namanya bakat skolastik itu sih. Jadi teman-teman nanti bisa dipertimbangkan apakah kuat di skolastik. Kalau nggak masalah ya udah gas aja dulu LPDP-nya. Selanjutnya baru cari LOA-nya. Cuma kalau untuk di ITS kita bisa kok defer intake intake masuk. Jadi kalau misal nih teman-teman, oh aku pengen cari LOA-nya dulu, akhirnya dapat LOA, ternyata di waktu apply beasiswa LPDP nggak lolos. Nah itu
LOA-nya bisa di-deferkan di tahun depan. Dan nanti mungkin untuk detailnya juga teman-teman bisa tanya di admin di Pasca Sarjana ITS yang nomornya ada di website gitu. Dan juga untuk seleksi substansi ini juga krusial di esainya teman-teman yang tadi juga sudah sempat dinotis. Jadi silakan nanti teman-teman mungkin yang butuh mockup essay bisa DM ke IG ku juga. Kadang-kadang ketika aku feel free akan buka mockup essay. Jadi silakan nanti teman-teman bisa dokumentasikan kegiatan ini di tag di LPDP di IG-nya LPDP_ITS dan IG-ku. Nanti akan aku replay dan teman-teman bisa kirimkan esainya di situ jika teman-teman butuh. Nah, ini teman-teman untuk administrasinya biasa nanti teman-teman disuruh ngisi data diri, kemudian upload KTP, scan ijazah terakhir S1 S2, kalau S3, kemudian surat pemberhentian sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi bagi teman-teman yang ongoing. Jadi sistemnya LPDP ini tidak bisa untuk teman-teman yang sedang ongoing ya. Jadi kalau untuk beasiswa S2 LPDP itu untuk teman-teman yang akan mau S2, nggak bisa nih. Beda dengan beasiswa unggulan yang dijelaskan oleh Kak Ferigo tadi. Kalau untuk beasiswa unggulan kan bisa ya sistemnya untuk ongoing. Kemudian scan transkrip nilai, kemudian dokumen penyetaraan ijazah, kemudian dokumen konversi IPK, sertifikat bahasa asing biasanya dibutuhkan TOEFL dan IELTS dan yang masih berlaku. Dan jangan lupa bahwa sertifikat bahasa asingnya ini yang resmi ya teman-teman. Biasanya kan teman-teman ada yang nyerah, oh pernah ikut kelas bahasa yang di Pare, biasanya di kampung Inggris Pare, itu bisa digunakan nggak? Itu teman-teman nggak bisa digunakan. Jadi sertifikat bahasa yang bisa digunakan adalah sertifikat yang berlogo ITP atau yang dikeluarkan eh, dari instansi-instansi resmi. Jadi nanti teman-teman silakan baca detailnya juga. Kemudian ada LOA, jika teman-teman udah dapat LOA, kemudian ada surat rekom dari dosen. Saya nggak tahu ya untuk base-nya nanti yang teman-teman daftar, apakah LOA-nya ini sudah by website atau masih secara secara kertas, kemudian teman-teman scan gitu. Nanti silakan teman-teman update sendiri juga. Kemudian ada juga beberapa beberapa hal lainnya seperti rencana publikasi ilmiah teman-teman, barangkali listing listing yang udah teman-teman lakukan, kemudian komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi ini yang biasanya tertera di esai gitu. Nah, ini teman-teman detailnya terkait dengan sertifikat bahasa untuk dalam negeri, luar negeri teman-teman bisa baca, kemudian surat rekom, kemudian form diri hingga esai kontribusi. Nah, ini ada tips dan trik lagi yang materi ini juga udah disiapkan oleh Kelurahan LPDP ITS. Jadi, pertama, pahami dan tetapkan program beasiswa apa yang ingin kalian daftarkan. Jadi kan tadi banyak ya teman-teman. Ada yang dari reguler, kemudian afirmasi dan sebagainya. Silakan nilai. Kayak, oh kemungkinan besar yang chance-nya saya bisa lolos besar di mana, silakan dipilih. Karena ketika teman-teman lolos dari semua jalur itu, benefit yang diberikan itu sama kok. Nah, yang kedua, persiapkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran LPDP dengan teliti dan merinci terkait dengan sertifikat bahasa, surat rekom, dan LOA. Kemudian juga perhatikan deadline dan latihan wawancara. Jadi teman-teman sama kayaknya untuk teman-teman yang udah jadi scholarship hunter sering ya melihat kayak mock-up interview LPDP dan sebagainya. Please untuk diikuti karena I think itu sangat insightful gitu buat teman-teman. Jadi bisa melatih melatih gimana sih sebenarnya yang LPDP dalam tanda kutip inginkan gitu. Tapi tetap lagi seperti yang dijelaskan Kak Verigo tadi, menurutku tetap otentik by yourself itu penting banget karena ketika kita nggak jadi diri sendiri itu kan ya jadinya kayak nggak to be honest gitu teman-teman. Nah itu terkait dengan materi LPDP. Jadi nanti silakan teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung chat di Zoom di inbox Zoom aja. Nah, saya sekilas juga akan menjelaskan terkait dengan apa itu gimana itu ITS. Nah, sebenarnya kalau untuk ITS kayaknya teman-teman dari Universitas Negeri Makassar ini sudah cukup aware ya karena tadi juga udah dijelaskan oleh Ibu Wakil Dekan 4 bahwa
Makassar Surabaya sebenarnya dekat, cuma satu flight, nggak perlu transit. Dan saya lihat bahwa teman-teman award di LPDP ITS saya juga kebanyakan dari Universitas Negeri Makassar. Jadi kayak cukup banyak, sehingga teman-teman harusnya nggak asing ya. Jadi saya banyak skip aja untuk materi ini. Jadi intinya bahwa Universitas ITS itu adalah Institut Teknologi 10 November. Jadi jiwa dan cita-cita 10 November ini harus menjadi dasar nilai seluruh mahasiswa ITS gitu. Kemudian ITS ini juga merupakan Eko Kampus, merebut posisi 2 sebagai kampus hijau terbaik se-Indonesia dan juga posisi 43 sedunia menurut Green Matrix UI, dan diikuti oleh 516 perguruan tinggi di 74 negara. Jadi cukup bagus lah ya teman-teman. Dan juga ITS ini juga udah PTNBH. Jadi sudah memiliki kebijakan penuh dalam melakukan pengelolaannya. Contohnya pengelolaan keuangan, akademik, biaya pendidikan serta tenaga pendidik. Nah, ini untuk teman-teman bisa lihat kayak milestone-nya ITS. Barangkali teman-teman kepo gimana sih perjalanannya ITS dari tahun ke tahun. Mungkin dari tahun 1957 ITS ini awalnya hanya ada teknik mesin dan teknik sipil. Kemudian berjalan di tahun 1960 dia ganti nama jadi Institut Teknologi 10 November. Kemudian ada tambahan nih, 1961 ada teknik sipil, mesin, kimia, elektro, dan perkapalan. Mungkin FMIPA belum ada ya di sini. Kemudian di tahun 2008 akhirnya ITS ditetapkan menjadi PTN BLU hingga sekarang, terakhir di tahun 2018 itu udah dinyatakan ITS sebagai PTNBH terbaik gitu. Nah, ini teman-teman untuk update rankingnya ya, ranking ITS secara global, posisi kita ada di 585 secara kampus yang basicnya teknik sangat baik di angka tersebut. Kemudian ranking nasionalnya di ranking 6, kemudian ranking berdasarkan QS World by Subject 2025. ITS berhasil masuk dari top 500 dunia pada bidang engineering dan teknologi, khususnya posisi ke 394 global. Jadi cukup luar biasa. Kemudian lebih rincinya, 5 bidang unggul ITS itu yang masuk 500 global itu ada arsitektur dan built environment, kemudian chemical engineering, mechanical, aeronautical, dan manufacturing engineering. Kemudian ada electrical dan electronic engineering, dan terakhir computer science and information system. Jadi itu ada beberapa bidang yang harapannya nanti teman-teman ada yang pengen masuk di sini atau tetap pengen linear, ITS menjadi salah satu pilihannya. Kemudian terkait prestasinya, teman-teman juga bisa lihat di beberapa sosial media dan foto-foto yang saya tampilkan ini. Dan untuk fasilitasnya, ini ada asrama mahasiswa. Barangkali kan teman-teman yang dari Makassar kayak pengen sangat memahami ITS gitu dan stay di lingkungan kampus, jadi bisa memilih asrama mahasiswa. Atau mungkin yang ekstrovert nggak pengen di asrama mahasiswa, banyak juga untuk beberapa dom yang ada di sekitaran ITS atau apartemen, barangkali teman-teman membutuhkan. Kemudian juga pusat robotika, kemudian ada beberapa fasilitas lainnya yang nanti teman-teman juga bisa lihat di websitenya ITS. Nah, ini untuk fakultasnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ada Fakultas Sains dan Analitika Data, kemudian ada Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, kemudian ada fakultas saya, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian, kemudian ada Fakultas Teknologi Kelautan, ada Fakultas Teknologi dan Informatika Cerdas, dan juga ada namanya Fakultas MMT. Jadi ini juga baru dan kelihatannya nggak semua kampus membuka MMT ini ya. Nah, jalur masuknya sekarang. Jalur masuknya itu ada jalur program magister, kemudian magister ini dibagi lagi teman-teman. Ada jalur reguler, ada skema gelar ganda, ada skema kerjasama, dan ada skema beasiswa ITS yang tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Kak Verigo. Nah, untuk jalur riset itu ada beberapa syaratnya yang teman-teman nanti bisa lihat, dan juga kalau kurang jelas bisa baca di websitenya si ITS. Kemudian untuk sistemnya, ada program BJJ teman-teman, tapi nanti untuk LPDP, ketika teman-teman apply LPDP itu kayaknya nggak bisa untuk ngikutin program BJJ, karena LPDP ini diatur untuk teman-teman bisa kuliah secara reguler.
Oke, mungkin itu aja terkait dengan materi yang saya sampaikan dan mungkin sebentar saya akan eh, tampilkan gimana sih teman-teman sebenarnya kalau mau apply LPDP, beasiswa LPDP. Jadi nanti silakan teman-teman search di Google dan teman-teman search LPDP. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwa sekarang sebenarnya lagi ongoing terkait tahap 2 2025. Tinggal 2 hari lagi teman-teman. Jadi silakan yang belum submit silakan disubmit. Nah, untuk teman-teman, tadi kan sekilas sudah saya sampaikan beberapa hal ya. Namun ketika kurang jelas, teman-teman bisa lihat di websnya. Di sini bisa diklik untuk beasiswa. Ini ada beberapa kayak kebijakan umum, beasiswa umum, kolaborasi dan sebagainya. Oke, misal gini. Nah, ini teman-teman akan bisa mengakses semua informasi yang ada di sini. Jadi silakan nanti teman-teman akses saja. Oke. Nah, di sini juga ada materinya. Terus kalaupun misal teman-teman ingin daftar, jadi nanti teman-teman daftarnya di sini, silahkan nanti bikin akun dan sebagainya. Menurut saya sih untuk websitenya ini sudah cukup cukup mudah dipahami dan beberapa hal apapun informasinya teman-teman bisa dapatkan di sini. Itu untuk LPDP. Nah, sementara ketika teman-teman ingin mendaftar ITS atau mendapatkan LOA ITS, teman-teman bisa klik pasca sarjana ITS. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Oke, sebentar. Nah, nah ini untuk beberapa informasinya, teman-teman bisa temukan di sini ya. Sorry. Nah, oke. Nah, ini beberapa informasi yang sebenarnya sudah beberapa hal tadi yang disampaikan ada informasi terkait dengan program magister, kemudian syarat pendaftaran, kemudian tata cara pendaftarannya teman-teman hingga biaya kuliahnya teman-teman bisa search di sini. Kemudian ketika ingin daftar teman-teman silahkan klik daftar di sini nih yang sebelah kiri. Nah, ketika nanti daftar teman-teman silahkan kan belum punya Kap dan PIN ya, diklik Kap dan PIN nanti silakan menuliskan di sini dan ada kok tutorial e-book yang teman-teman bisa akses. Oke, mungkin sekian dari aku dan mohon maaf teman-teman apabila ada yang kurang berkenan selama penyampaian ini dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk untuk keluaran LPDPTS dan Fakultas FMIPA Universitas Negeri Makassar. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ipung atas pemaparan materinya. Jadi teman-teman kita udah masuk di sesi tanya jawab. Kebetulan juga sudah ada 2 penanya di kolom chat. Mungkin sembari menunggu yang mau bertanya secara langsung bisa langsung open mic. Cuman saya izin bacakan pertanyaan pertama dulu ya. Di sini pertanyaan pertama dari Rega Reviandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rega Reviandi, alumni Statistika UNM angkatan 2019. Ingin bertanya kepada pemateri pertama yaitu Verigo. Apa alasan Anda memilih beasiswa LPDP ITS dibanding beasiswa dari ITS itu sendiri, sama beasiswa unggulan dan beasiswa PMDSU, padahal PMDSU bisa sampai dokter S3? Mungkin bisa dijawab dulu, nanti saya bacakan lagi untuk, ada pertanyaan untuk Ipung juga soalnya. Oke, terima kasih moderator. Dari Karega ya. Ya sebenarnya Iya. eh, sebenarnya untuk alasan ini kan berarti alasan pribadi saya kenapa memilih LPDP dibanding beasiswa lain yang mungkin saya tadi jelaskan. Kalau mungkin dibandingkan dengan beasiswa FASD itu baru dilaksanakan pada tahun ini. Jadi beasiswa FASD itu belum ada pada saat saya telah lulus. Kemudian untuk eh, beasiswa unggulan itu kan mewajibkan kita harus sudah memiliki LOA, artinya kita sudah diterima di kampus tersebut. Eh, Namun saya tidak memiliki minat di hal tersebut. Kemudian untuk beasiswa PMDSU, berdasarkan timeline kelulusan saya kan lulus di November 2023. Kemudian di November 2023 itu LPDP menyampaikan sebuah informasi bahwa pendaftaran untuk beasiswa LPDP 2024 batch 1 akan dibuka di Januari. Jadi alasan pertamanya kenapa saya memilih PMDSU karena mohon maaf LPDP karena timelinenya yang sesuai. Jadi beasiswa LPDP ini sesuai dengan timeline kelulusan saya di November 2023, sedangkan beasiswa PMDSU itu dibukanya di bulan Juli. Jadi sangat
jauh berbeda karena saya lulus di November 2023, saya langsung mendaftar di Januari. Jadi kalau misal nunggu PMDSU masih tunggu sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih PMDSU. Itu alasan secara pribadi saya. Namun kalau misal dilihat dari uh, beasiswanya itu sendiri, beasiswa LPDP ini kan beasiswa yang boleh dibilang beasiswa yang paling baik lah di antara semua beasiswa. Karena ini merupakan beasiswa di naungan Kementerian Keuangan langsung. Jadi proses administrasi keuangannya itu lebih jelas dan terarah. Saya tidak mengatakan bahwa beasiswa lain itu untuk mekanisme keuangannya seperti apa atau kurang baik. Namun kalau misal di beasiswa lain, mekanisme keuangannya itu pasti akan melalui dirjen kementeriannya dulu, setelah kementerian baru ke Kementerian Keuangan. Sedangkan kalau LPDP itu langsung dinaungi oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, selain dari reputasi LPDP yang lebih baik daripada beasiswa-beasiswa lainnya, saya rasa saya juga memiliki tujuan yang selaras dengan LPDP, di mana LPDP ini kan setelah kita menjadi awarded dan kemudian setelah kita lulus di menjadi penerima beasiswa LPDP, beasiswa LPDP ini akan menaungi kita untuk bagaimana nanti cara kita untuk mencari kerja dan menaungi alumni-alumninya, di mana alumni-alumninya nanti akan dibentuk karakternya agar nanti lebih mudah untuk mendapatkan kerja. Jadi linknya untuk berkenalan dengan orang-orang hebat yang ada di Indonesia itu lebih mudah karena ada jejaring alumni dari beasiswa itu sendiri. Mungkin cukup yang bisa yang saya sampaikan kenapa saya lebih memilih beasiswa LPDP dibanding beasiswa lainnya. Namun perlu di-highlight untuk semua beasiswa itu umumnya semuanya bagus, tapi tergantung dari tujuan dari masing-masing teman-teman. Ya, saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih. Jelas ya, Kak Rega? Jelas. Oke, untuk pertanyaan kedua ini untuk pemateri kedua, Ipung Wisnu, apa yang bisa menaikkan derajat kita lulus LPDP selain tes dan wawancara? Dan yang mana lebih sulit, tes CPNS yang TWK, TIU, TKP, atau tes bakat skolastik LPDP? Dan bagaimana pembobotan tes bakat skolastik LPDP? Apakah sama kayak CPNS? Silakan Kak Ipung. Oke, oke, cukup berat ya. Gimana naikkan derajat? Sebenarnya saya juga nggak tahu ya gimana cara menaikkan derajat supaya kita bisa lolos. Karena juga saya bukan tim panelisnya LPDP gitu. Cuma yang bisa saya kasih saran ketika teman-teman ingin coba beasiswa LPDP, please prepare-nya tuh yang benar-benar prepare. Kayak jangan yang ketika daftar masih nggak tahu apa-apa nih. Jadi kan kayak buang-buang waktu gitu. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, gimana cara naikin derajatnya? Mungkin satu banyakin aja ikut-ikut mockup ketika teman-teman ikut mockup itu teman-teman tahu gitu loh, oh saingan saya public speakingnya kayak gini ya, prestasinya kayak gini ya. Jadi saya kalian tuh tahu oh gimana, ada nggak nih selling point yang bisa teman-teman tonjolkan ketika nanti teman-teman wawancara. Terus masalah IPK juga kan, IPK penerima pendaftar beasiswa LPDP ini juga tinggi-tinggi gitu loh. Jadi kita udah nggak bisa nih serta-merta oh saya tuh lulusan terbaik di kampus saya, IPK saya cum laude, kayak itu tuh banyak bro untuk penerima beasiswa LPDP. Jadi please cari yang benar-benar otentik dari dirimu, kemudian lebih lebih juga kuatin di isinya kayak rencana penelitianmu ini bakalan apa, kemudian kontribusinya nanti apa, inline nggak sama program pemerintah, barangkali seperti itu ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Kemudian lebih sulit mana dengan tes CPNS? Kebetulan saya belum pernah nyoba tes CPNS, jadi untuk pribadi itu saya juga nggak tahu. Cuma based on pengalaman teman-teman yang katanya sih lebih sulitan tes LPDP ya katanya untuk soal-soalnya. Jadi mungkin teman-teman bisa jadikan jadikan pertimbangan ya. Nanti juga teman-teman belajarnya pun juga bisa kok dari soal-soal tes-tes CPNS. Dan gimana sistem pembobotannya? Nah, seingat saya kalau sistem pembobotannya untuk tes skolastiknya ini tuh kan ada beberapa part ya teman-teman. Seingatku dulu ada 3 part. Jadi ada aku lupa lagi kayak part penalaran yang pengetahuan akademik kayak sinonim, antonim dan sebagainya itu nilainya sendiri. Kemudian yang pemecahan masalah. Jadi nanti teman-teman ada
ABC-annya itu kayak satu dua benar, pernyataan tiga salah, hanya satu aja yang benar dan sebagainya. Itu part sendiri dan juga part hitung-hitungan. Seingatku sih ada tiga part. Nah, dari tiga part itu skornya beda-beda. Cuma nanti itu bakalan ditotal. Nah, totalnya itu yang menentukan teman-teman nanti lolos passing grade apa enggak. Nah, untuk pembobotannya ya kita nggak bisa tahu ya kita di ranking berapa gitu karena nanti at the end of this di pendaftarannya itu cuma ketahuan oh dengan skor gini ternyata passing grade-nya segini oh kamu lolos apa enggak udah gitu aja sih kita juga nggak bisa tahu eh, sebaran nilai sebaran nilai awardee lainnya itu aja sih Kak Lisa. Oke, terima kasih. Sudah jelas ya, Eh, Kak Rega, jawabannya? Sudah jelas, sudah jelas. Oke, Oke, terima kasih, Kak Nurhalisa, Rega. saya mau izin nambahin jawaban dari Kak Rega. Tadi kan Kak Rega sempat nanya lebih susah mana sih tes CPNS atau yang TBK TIU TKP atau tes bakat skolastik. Saya izin bantu jawab ya, Mas Ipung. Saya kebetulan juga saat ini berprofesi sebagai PNS. Saya sempat ikut juga tes skolastik ini. Dan setelah saya melihat, sebetulnya tingkat kesulitannya sama, tapi yang membedakan adalah kalau tes CPNS itu soalnya banyak, kurang lebih 90 sampai 100 kalau saya nggak salah ingat. Tapi kalau untuk tes skolastik ini tidak terlalu banyak. Dan kalau tes CPNS itu kan durasinya 100 soal, 90 atau 100 soal itu durasinya kurang lebih 100 menit. Tapi kalau yang LPDP ini soalnya nggak seberapa banyak dibandingkan tes CPNS, tapi durasinya singkat dan untuk tingkat penalarannya lebih sulit sedikit yang tes LPDP daripada yang tes CPNS. Ini kalau pengalaman saya terutama di tes TIU. Kalau tes TIU itu kan kalau yang di CPNS itu mungkin hanya sebatas hitung-hitungan aritmatika dasar atau mungkin penalaran biasa. Tapi kalau yang di LPDP ini dia memang lebih menekankan ke high order thinking skill atau HOTS kalau disebut. Jadi sebetulnya tingkat kesulitannya sama, tapi yang membedakan hanyalah jumlah soalnya sama waktu waktu untuk mengerjakannya. Kalau yang CPNS itu soalnya agak banyak dan waktunya itu hanya 100 menit atau 90 menit. Jadi kita benar-benar kerasa kayak kekejar banget. Dan kalau LPDP ini waktunya agak banyak ya kalau seingat saya, agak lebih banyak dari yang tes CPNS. Cuma soalnya nggak seberapa banyak dibandingkan yang tes CPNS itu. Jadi bisa saya simpulkan yang tes LPDP itu soalnya lebih sedikit, tapi tingkat kesulitannya agak susah yang LPDP, kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Devi atas jawaban tambahannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari Ashifa Nur Kolbi. Menurut kakak-kakak Wardi, dalam proses seleksi, mana yang lebih dominan, kualitas akademik di atas kertas, di dalam kurung IPK dan sebagainya, atau potensi berkembang yang dilihat oleh promotor? Saya persilakan untuk dua narasumber, siapa duluan yang mau menjawab? Kak Ipung ya? Oke, ya udah. Oke, aku izin jawab ya. Dari Kak Ashifa Nurkolbi. Jadi gini, sebenarnya seperti yang saya notice ya, ketika kita kalau untuk khusus LPDP, sebenarnya standarisasi itu kita nggak bisa tahu gitu loh, lolos nggaknya esai yang bagus itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa tahu benchmarknya yang lolos ini yang seperti apa sebenarnya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih dominan kualitas akademik di atas kertas atau potensi berkembang menurutku dua-duanya ya. Jadi kayak riwayat prestasi teman-teman ini juga penting kayak IPK-nya berapa, kemudian pernah melakukan kejuaraan apa, penelitian apa karena kan saya yang sempat saya notice di awal bahwa yang yang mendaftar beasiswa LPDP ini juga IPK-nya juga tinggi-tinggi dari kampus prestisius. Jadi ketika kualitas akademik teman-teman tinggi, setidaknya chance untuk lolos pun tinggi harapannya seperti itu. Dan juga untuk potensi berkembang ini kan nanti juga teman juga dilihat dari esainya teman-teman ya. Dan juga untuk yang S3 biasanya keinlinean dengan promotor terkait dengan subjek penelitiannya, kemudian kematangan dari rencana penelitiannya ini juga ditimbangkan oleh si eh, si penyeleksi LPDP itu. Mungkin saya bisa jawabnya seperti itu. Mungkin bisa ditambahin sama Kak Fenko. Ya, mungkin saya tambahkan,
Kalau misal dari sudut pandang beasiswa LPDP ya kan, saya tadi menjelaskan ada 4 beasiswa, tapi karena saya aware di LPDP, maka saya akan menjelaskan di bidang LPDP-nya. Kalau misal untuk syarat akademik di atas kertas, itu seperti IPK, sebenarnya itu kayak persyaratan administrasi. Jadi teman-teman kalau misal sudah dari LPDP menetapkan syarat administrasi IPK-nya itu harus 3,0. Ketika teman-teman sudah melewati itu, maka syarat administrasinya teman-teman sudah bagus gitu. Jadi bisa dibilang kalau syarat administrasi itu untuk syarat kualifikasi akademik itu untuk meluluskan teman-teman di bagian administrasinya. Kemudian untuk syarat pengembangan nanti kan di website itu ada beberapa pertanyaan. Nah, disitulah dinilai teman-teman bagaimana perkembangannya, baik itu dari segi prestasi-prestasi lain yang di luar non-akademik seperti IPK tadi, apakah teman-teman ini tidak hanya cerdas di akademik, atau teman-teman hanya memiliki potensi di akademik, tapi juga teman-teman bisa mengimbanginya di non-akademik. Jadi untuk keduanya harus diimbangi, karena kalau misal teman-teman tidak mendapatkan nilai yang bagus, itu tidak sesuai dengan passing grade LPDP, maka teman-teman tidak akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Namun ketika teman-teman sudah memenuhi kualifikasi dari LPDP, kemudian di bagian pengembangan dirinya juga bagus, maka itu bagian dari value yang tinggi dari teman-teman. Sama saya bisa notice tadi betul yang dikatakan sama Mas Ipung, kayak misal IPK tinggi itu tidak menjamin teman-teman bisa lolos, karena saya jelaskan IPK itu cuma memberikan penegasan bahwa teman-teman lolos administrasi karena telah memenuhi standar IPK. Namun hal tersebut bisa lebih bervalue ketika teman-teman bisa mengimbangi dengan hal-hal di luar pengembangan diri. Misalnya teman-teman menjelaskan bahwa selain IPK-nya tinggi bisa diimbangi oleh kegiatan-kegiatan lain yang hal tersebut bisa jadi kelebihan dari teman-teman itu sendiri, tidak dimiliki oleh orang-orang pendaftar lain. Jadi kalau misal disuruh memilih antara keduanya itu penting, namun pengembangan diri itu akan lebih memiliki value yang lebih tinggi dibanding syarat administrasi seperti IPK yang disampaikan. Itu kalau dari sudut pandang LPDP. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya dua narasumber. Untuk penanya tadi, Ashifa bagaimana? Masih ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya tadi ada yang raise hand ya? Yang raise hand atas nama Hairatun Hisanun, mungkin bisa langsung open mic aja, Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Hairatun Isanon dari Program Studi Statistika Universitas Negeri Makassar. Jadi, tadi dalam proses seleksi LPDP sendiri ada yang namanya seleksi bakat skolastik, dan ini sedikit lebih sulit dibandingkan dengan tes CPNS. Jadi dari kakak-kakak award LPDP, apakah ada tips and tricks mengenai bagaimana lolos dalam seleksi ini? Mungkin ada rekomendasi buku, channel YouTube, atau pelatihan yang bisa diikuti sehingga membuat peluang lolos itu lebih meningkat. Itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana dua narasumber, pertanyaannya sudah jelas ya? Oke, udah jelas. Mungkin izin aku dulu ya, Kak Berigo. Nah, oke, thank you Kak Hairatun Hisanun. Sebenarnya ini banyak banget pertanyaan yang kayak gini, gimana caranya bisa lolos. Sebenarnya jawabanku, kalau nggak pede skolastik, ya udah cari LOA dulu aja. Jadi kayak daftar kampusnya dulu. Jadi kan teman-teman nanti bisa skip. Jadi administrasi udah punya LOA, nggak perlu hitung-hitungan dan tes, dan akhirnya nanti tinggal si wawancara. Itu adalah saranku yang pertama. Terus yang kedua, ketika pengen nyoba karena kepo nih, gimana tes skolastiknya LPDP, karena dulu aku juga ikut tes skolastik ini. Saran aku yang pertama satu, ikut join grup-grup Telegram. Grup-grup Telegram LPDP itu banyak banget. Nah, di grup Telegram itu seingatku kayak banyak kok sharing sharing soal-soal tahun lalu, kemudian sharing soal dari manapun, itu banyak ebook gratis di sana, udah banyak. Jadi nanti silakan Kak Hairatun Hisanun ini coba coba download Telegram kalau belum punya, kemudian nanti join, namanya LPDP Unofficial kayaknya. Nah, di situ nanti ada teman-teman yang para pejuang LPDP. Terus yang ketiga, ikutin beberapa kelas-kelas persiapan LPDP. Kayaknya di Instagram itu banyak banget
kayak saung LPDP, kemudian biasanya untuk tiap-tiap kelurahan universitas itu juga sering membuka membuka kelas-kelas persiapan, kemudian Mata Garuda yang sempat tadi dinotis sama Pak Lurah LPDP ITS tadi juga itu sih saranku. Kalau untuk buku aku kemarin nggak pakai buku sih, just e-book yang tersebar aja aku belajar dari situ, terus sering-sering review soal, ikut ikut-ikut tryout gratisan, menurutku itu udah cukup kok, dan kuatin aja sama kayak hitung-hitungan dasarnya. Udah itu aja yang bisa aku sampaikan. Ya, mungkin saya lanjut ya. Mungkin kalau secara spesifik saya itu tidak belajar skolastik karena saya jalur LOE, jadi saya belajarnya lewat TPA penerimaan kampus. Jadi soalnya mungkin lebih sedikit sangat di bawah dibandingkan skolastik LPDP ya. Kalau skolastik LPDP lebih high. Kalau misal kita jalur LOE, nanti kan kita akan tes TPA juga. Tes TPA-nya juga hampir sama-sama dengan skolastik yang ada di LPDP, namun tingkat kesukaran soalnya itu lebih tinggi di LPDP. Jadi kalau misal untuk saran media pembelajaran, saya tidak bisa memberikan saran karena saya tidak belajar untuk skolastik karena melalui jalur LOE. Namun karena mungkin ini sekarang perkembangan zaman ya, sekarang kan kayak era teknologi, teman-teman pasti kayak main TikTok, main Instagram. Kalau saran dari saya, kalau teman-teman sekarang ini dalam proses persiapan, mungkin teman-teman bisa perbaiki algoritma pencariannya teman-teman. Algoritma pencariannya teman-teman itu bisa mencari algoritma terkait bagaimana soal-soal tes sekolah stick dari LPDP ini. Jadi nanti seiring teman-teman scroll TikTok santuy-santuy gitu, jadi bisa juga kayak langsung belajar. Karena saya rasa sekarang teman-teman kan pasti kayak searching di sosial media TikTok dan Instagram, sambil searching-searching teman-teman bisa sambil belajar karena algoritma TikTok dan Instagramnya teman-teman sudah mempelajari terkait pencariannya teman-teman, khususnya di soal-soal. Jadi sarannya silakan algoritma TikTok atau Instagramnya teman-teman bisa searching terkait soal-soal tes bakat skolastik LPDP. Mungkin itu dari, sama mungkin satu, teman-teman bisa belajar di media pembelajaran ruang guru, karena kemarin ya saya juga sempat ikut SKD untuk sekolah kedinasan di tahun 2020 sama 2021. Saya banyak belajar di ruang guru, di media pembelajaran ruang guru, Cerebrum, sama ada satu lagi Zenius. Saya banyak belajar soal-soal tentang SKD yang mungkin hampir mirip-mirip dengan tes bakat skolastik di tiga media pembelajaran itu. Tapi mungkin lebih hektik lagi di tes bakat skolastik. Ya, saya kembalikan Ibu Moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya dari dua narasumber. Bagaimana tadi Kak Hairatun ya? Baik, Masih Kak, ada pertanyaan lanjutan? tidak, itu saja mungkin Kak sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang masih ada mau bertanya juga silakan bisa langsung raise hand dan open mic-nya atau mau via chat juga bisa. Masih ada waktu, teman-teman. Dan juga nanti di akhir kita ada kuis ya. Jadi teman nanti ada 10 nomor kuis ya panitia. Nanti di situ juga buat dapat hadiah. Katanya ada hadiah berupa uang tunai. Atau Pak Zul mungkin mau bertanya, Pak. Nah, tadi Pak Zul. Terima kasih Lisa. Jadi sebenarnya bukan bertanya sih. Mungkin Teman-teman yang lain masih. ada mungkin Iya. ada ya. Jelas jelas suara saya. Halo, Pak. jelas ya? Ya Pak, jelas Pak. Ya. Jadi mungkin saran lagi mungkin ada kegiatan lanjutan dari ini kan baru sosialisasi kan? Ya, baru sosialisasi dan saya yakin adik-adik juga ini banyak banyak yang tertarik untuk lanjut studi dengan LPDP. Jadi kemungkinan ada kayak semacam workshop atau klinik lah terkait dengan penyelesaian esai, bagaimana petunjuk ininya, ya terkait dengan proses pendaftaran. Mungkin itu nanti
saran saya sih, kalau misalkan apakah dari pihak kelurahan LPDP ITS yang sudah punya program, nanti kita fasilitasi lagi kembali. Kalau memang tidak, nanti kami buat dan kami undang yang kelurahan LPDP lah untuk jadi narasumbernya. Kira itu bisa ya. Masih. Iya, terima kasih Pak. Oh ya, untuk program kerja seperti itu sebenarnya kami kemarin sudah ada ya Pak. Jadi kayak sesi mock-up seperti itu. Cuman mungkin kalau emang mau kolaborasi seperti ini lagi nanti kita bisa bicarakan pihak internal dulu. Ayo teman-teman yang lain yang masih mau bertanya. Kalau sudah tidak ada mungkin bisa langsung di-share screen aja untuk persiapan kuisnya ya, operator. Oke, untuk link kuisnya sudah ada di via chat ya teman-teman. Jadi teman-teman silakan bisa akses dan ini terbuka untuk semua partisipan di Zoom ini. Untuk soal kuisnya ada 10 soal ya, Kak Riza. Oke, udah bisa dimulai. Oke, sudah ada 2 yang join, 3. Kak Rega join, Kak Rega. Oke, udah ada Kak Rega. Ayo, total kita ada 37, yang join baru 8. Ayo teman-teman. Ini nanti ada hadiahnya loh, Mas Mbak. Jadi ikut aja nggak apa kali nanti jadi pemenangnya dapat hadiah kan ya Nurhalisa ya? Iya bener Kak. Ini hadiahnya nanti buat 3 orang ya? Atau 1 orang doang? Buat 3. Oke, tuh teman-teman lumayan buat 3 orang. Tiket gratis ke Surabaya. Oke, sudah 11. Ini Lesti Kejora Ipung ya? Ayo teman-teman mungkin bisa sampai 20 user dulu baru kita mulai. Baru 15, 5 lagi teman-teman. Oke, 4 lagi. Tadi udah 17, siapa tuh yang berkurang? Oke.
Tiga lagi teman-teman, semangat. Ini udah pada tidur siang kah? Kayaknya jam makan siang sih, Nurhalisa. Soalnya di sana udah jam berapa nih? Jam setengah satu. Yuk dua lagi ya. Iya. Ayo, dua lagi. Kalau nggak nyampe 20, kita nggak mulai-mulai, guys. Oke, satu lagi. Semangat. Terakhir. Ayo, satu lagi. Oh, ada Hijriah ya. Hijriah, ayo join Hijriah. Ada siapa juga di sini? Farid. Loh, berkurang. Kok berkurang? Berkurang, guys. Jangan keluar dulu, belum mulai, cuy. Apa Teman-teman ayo langsung join mau lagi, dimulai? tiga lagi. Kalian harus semangat demi saldo. Dua lagi, dua lagi. Ipung join, Ipung. Oke, satu lagi. Ayo, satu lagi. Ayo guys, satu lagi. Kayaknya udah AFK deh, Kak. Apa kita mulai 19 aja ya? Oh, udah 20, Alhamdulillah. Oke, bisa Oke, dimulai ya. bisa dimulai. Siapa tuh tipe namanya Busmillah? Oke. Ready guys, 3, 2, 1. Karega semangat, Karega. Oh, posisi pertama ada Shiva, kedua Ai, ketiga Aulia. Ini ada apa ini? Hmm, Kementerian Sosial. Oke, Farid naik. Ayo Zoel, Zoel siapa Zoel? Oh, Pak Zul. Pak Zul mau Pak Zul. Gak boleh minum. Ayo Pak Zul, pasti bisa. Farid tetap posisi satu. Farid tetap posisi satu lagi. Ngerinya ini Farid. Ayo, ayo. Oke, Shiva mulai melambung. Nomor 6 guys.
Yo yang mana? Ya, Syifa masih memimpin. Udah ada api-apinya. Hmm. Ayo, ayo. Ya, dilambung lagi oleh Farid. Ke-8 guys, double point nih. Syifa mulai naik lagi. Ini pertarungan sengit antara Syifa dan Farid. Oke, Syifa masih memimpin. Farid mulai turun ketiga. Terakhir guys, terakhir nih. Oke, juara 3 Afifa, skornya 5.661. Juara 2 Ai. Juara 1, teng 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 teng. Siapa itu? Syifa, ya. Berarti pemberian hadiahnya berdasarkan ini ya, Kak ya. 1, 2, 3 ini. Oke, bisa diingat ya teman-teman, nanti tagih Iya, ke betul. kakak panitia di grup. Kalau mereka belum transfer saldonya. Itu Syifa, Ai, Afifa. Terima kasih. Mungkin saya bisa langsung tutup saja ya, udah selesai. Sudah, seharusnya sudah. Oke. Sama 3 penanya tadi nanti Oh iya, Oh, boleh. untuk tiap penanya itu gimana, Kak Intan? Kak Devi? nanti di itu aja kali ya ditanya di grup, itu kan udah ada namanya, nanti di chat di grup terus nanti diminta untuk japri aja. Oke. Jangan khawatir ya, teman-teman, bakal tetap disumbangkan hadiahnya. Tadi Oke, siapa Kak Rega, Kak Ashifa, sama satunya Kak apa Ha, tadi? Ha, Hai, siapa ya? Haira, apa sih tadi? Hairun siapa ya tadi yang Oh, bertanya? Hairatun. Oh ya, Hairatun ya. Ya. Oke, teman-teman yang berbahagia, kita telah sampai di penghujung acara LPDP ITS Goes to Campus hari ini. Terima kasih kepada Verigo, Ipung, sharingnya yang luar biasa, dan juga Pak Lurah LPDP ITS tadi yang sempat hadir, dan juga Ibu WD3, WD4 dari Fakultas Matematika ya, dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar, dan juga Pak Zul yang sudah bersama-sama membersamai sampai akhir. Terima kasih Pak, serta seluruh peserta yang telah aktif dari awal hingga akhir juga. Sebelum menutup acara, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah bagi yang beragama Islam dan menyesuaikan bagi yang non-Muslim. Mungkin sebelum tutup, kita mau dokumentasi dulu atau nggak perlu ya, Kakak Panitia? Dokumentasi aja nggak apa-apa. Oke, mungkin teman-teman yang tidak ada halangan bisa langsung on cam, berikan senyuman termanisnya, karena nanti akan diposting di IG-nya LPDP ITS. Ini ada 2 slide ya. Oke, sudah siap. Saya izin memandu ya. Untuk operator standby. Oke, 1 untuk slide pertama. Sudah ya, oke. 1, 2, 3. Untuk slide kedua lagi. Di slide kedua, jika berkenan silakan on cam. Saya izin pandu. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Jadi, saya Nur Halisa, mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam memandu acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur Halisa dan teman-teman. Mbak Rida bisa di apa? Stop recording nggak apa-apa Mbak Rida?